Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1121. Saat Lian masih di udara, dia melihat Gu Yu dan Wu Liuqi menyerbu ke puncak gunung. Musuh mereka adalah banteng hitam. Pedang Gu Yu telah patah dan terlempar ke salju, dan Wu Liuqi juga telah menghancurkan banyak harta karun. Sekarang mereka berdua mengandalkan perisai pelindung yang diciptakan oleh harta pertahanan Wu Liuqi untuk menyelamatkan hidup mereka. Namun, dengan tabrakan banteng hitam yang terus-menerus, retakan telah muncul di perisai pelindung, dan sepertinya itu tidak akan bertahan lama. Alam Kaisar tingkat kelima. Lian tampak tegang. Banteng hitam ini sebenarnya memiliki tingkat budidaya di tengah alam kekaisaran tingkat kelima. Selain itu, ia tidak meningkatkan kekuatannya dengan paksa alam di pegunungan Kunlun. Hal ini membuat Lian merasa sedikit bingung. Menurut informasi yang diterima semua orang, Kaisar tingkat kelima seharusnya menjadi Raja Binatang paling kuat di Gunung Kunlun. Namun, tempat di mana semua orang berada sekarang bisa dikatakan hanya berada di pinggiran pegunungan Kunlun. Mengapa Raja Binatang terkuat muncul di sini? Pemandangan di hadapannya benar-benar tidak masuk akal. Biasanya, Raja yang kuat ini seharusnya bersembunyi jauh di dalam pegunungan Kunlun. Mungkinkah? Lian secara naluriah melihat ke arah kedalaman pegunungan Kunlun, di mana awan dan kabut diselimuti, dan kilat serta guntur sesekali muncul, memberikan perasaan misterius dan kuat kepada orang-orang. Apakah ada orang yang lebih kuat dengan kekuatan lebih tinggi jauh di dalam awan dan kabut? Spekulasi semacam ini membuat hati Lian merinding. Jika ada Raja Binatang Buas yang lebih kuat yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan Kunlun, maka kekuatan Raja Binatang Buas di pegunungan Kunlun telah jauh melebihi manusia. Jika mereka melancarkan invasi saat ini, siapa yang dapat menghentikan mereka? Secara relatif, banteng hitam di alam kaisar tingkat kelima di depannya hanyalah pionir. Ketika Ang Li menemukan Black Bull King, satu hal yang tidak dia ketahui adalah bahwa internet telah meledak sepenuhnya. Hei, apa yang terjadi? Kenapa tidak ada gambarnya? Aneh, kenapa sinyalnya tiba-tiba terputus? Apa sebenarnya yang ditemukan Nona Bailan ketika dia memasuki Gua Raja Serigala, dan bagaimana situasi Xiao sekarang? Apa yang terjadi? Adakah yang bisa memberi saya penjelasan? Ya Tuhan, siapa yang bisa mengembalikan sinyalnya? Aku ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kamera pada Ang Li dan Bailan rusak pada saat yang bersamaan, dan mereka tidak dapat lagi mengambil gambar dan mengirimkannya ke internet. Jawaban resminya adalah badai elektromagnetik tiba-tiba melanda di sana, menyebabkan kerusakan singkat pada peralatan. Kesadaran alam kaisar tingkat kelima sangat kuat, dan Lian ditemukan oleh Raja Sapi Hitam segera setelah dia muncul. Raja Sapi Hitam hanya menatap Lian, mendengus dengan nada menghina dan berkata, "Cek, yang lain datang ke sini untuk mati." Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Lian, kepalanya sedikit menunduk, dan dia memukul perisai pelindung dengan tanduknya lagi. Bang! Kali ini, sebuah lubang langsung terlempar dari perisai pelindung. Jika Raja Banteng Hitam memukulnya lagi, perisai pelindung itu pasti akan runtuh. Ketika Gu Yu dan Wu Liuqi, yang bersembunyi di balik perisai pelindung, melihat Lian muncul, wajah gugup mereka langsung menjadi bahagia. Raja Sapi Hitam mundur, bersiap untuk serangan terakhir, membunuh Gu Yu dan Wu Liuqi terlebih dahulu, dan kemudian menghadapi Lian yang masih di udara. Melihat Gu Yu dan Wu Liuqi akan mati di bawah tanduk Raja Sapi Hitam, Lian Xin berpikir dan menyerang dengan cahaya pedang. Raja Banteng Hitam, yang baru saja akan bertabrakan, tiba-tiba merasakan krisis. Dia mengangkat kepala banteng itu dan cahaya keemasan keluar dari lubang hidungnya. Cincin hidung. Lian melihat dengan jelas bahwa yang ditinju Raja Banteng Hitam sebenarnya adalah cincin hidung. Secara umum, hanya sapi peliharaan yang memakai cincin hidung. Kapan? Tidak peduli dari mana Raja Sapi Hitam berasal, memang sangat sulit untuk dihadapi. Pedang terbang Yanyu sebenarnya terhalang oleh cincin hidung. Cincin hidungnya tidak jatuh setelah mengenai Yanyu Feijian, tetapi melayang di udara, seperti anjing pemburu yang akan menerkam mangsanya lagi kapan saja. Tampaknya cincin hidung ini tidak sederhana, itu seharusnya merupakan harta karun terbang yang mirip dengan pedang terbang Yanyu, dan levelnya bahkan lebih tinggi dari pedang terbang Yanyu. Lian tidak mengambil kembali pedang terbang bulan api. Bahkan jika pedang terbang bulan api tidak sebagus cincin hidung emas, setidaknya pedang itu bisa menampung harta karun ini sehingga Lian dapat menggunakan tangannya untuk menghadapi sapi hitam. Raja, panggilan. Lian membalikkan tangan kanannya, dan burung Phoenix api merah terbang dan menyerang Raja Sapi Hitam. Sial. Seperti yang diharapkan Lian, segera setelah Phoenix api merah dilepaskan, cincin hidung emas mencoba menyerang, tetapi dihentikan oleh pedang terbang Yanyu. Kedua harta karun terbang itu terus bertabrakan di udara, mengeluarkan suara dentang. Raja Sapi Hitam berdiri di tanah tapi tidak panik sama sekali. Rupanya dia punya cara lain selain cincin hidung emas. Hidung Raja Sapi Hitam bergerak, dan kabut hitam keluar darinya, yang dengan cepat berubah menjadi perisai es dan memblokir api merah Liefeng. Pada saat ini, Raja Banteng Hitam secara resmi adalah Lian, dan dia sekali lagi mengatakan apa yang dia katakan, "Wah, saya akui bahwa saya meremehkan Anda sebelumnya. Sebutkan namamu. Aku tidak akan membunuh orang tak dikenal."
Petik 2. Aku, Sun Xingze, jawab Lian. Baca teks aslinya di Liu Tanda Pagar 9 Akeong Su Ba. Sun Xingze. Raja Sapi Hitam mengerutkan kening dan segera berteriak dengan marah. Beraninya kamu, manusia yang rendah hati, mempermainkanku. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu melihat kekuatan klan iblis banteng kami. Saat dia berbicara, Raja Sapi Hitam mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Tanah berguncang seolah gunung itu akan runtuh. Namun hentakan ini bukanlah gerakan untuk menyerang Lian. Raja Banteng Hitam hanya ingin berdiri tegak, lalu mengangkat kepalanya, membuka mulutnya dan mengeluarkan suara. Melenguh. Serangan sonik. Lian tidak menyangka Raja Sapi Hitam juga bisa menyerang dengan gelombang sonik. Saat dia menyadarinya, semuanya sudah terlambat dan dia terkena gelombang sonik yang tidak terlihat. Untuk sesaat, Lian merasakan energi dan darahnya mendidih, dan tubuhnya terbang mundur tak terkendali. Rentan. Raja Sapi Hitam mendengus dingin, dan tatapan tajamnya tertuju pada Gu Yu dan Wu Liuqi lagi. Giliranmu sekarang, terimalah kematian. Hah. Saat Raja Sapi Hitam hendak menyerang, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke atas ke langit. Cincin hidung emas Raja Sapi Hitam masih bersaing dengan pedang terbang Yanyu di udara, dan untuk sementara sulit menentukan pemenangnya. Dan burung Phoenix api merah telah melelehkan sebagian besar perisai es dan akan menembus es. Jika Lian sudah mati, maka Yanyu Feijian dan Red Flame Liefeng tidak boleh terus menyerang. Mungkinkah? Wajah Raja Sapi Hitam berubah muram dan dia menoleh untuk melihat ke arah mana Lian terbang. Apakah kamu mencariku? Lian tiba-tiba muncul di belakang Raja Sapi Hitam dan bertanya. Melenguh. Setelah Raja Sapi Hitam memperhatikan Lian, dia segera menendang dengan dua kuku belakangnya, tapi dia tidak menendang apapun. Saya di sini. Lian berteleportasi ke sisi berlawanan dari Raja Sapi Hitam dan memerintahkan Gu Yu dan Wu Liuqi di belakangnya. Kamu keluar dari sini dulu dan aku akan menanganinya. Wu Liuqi segera menyingkirkan perisai pelindungnya. Gu Yu melirik pedangnya yang patah di tanah, tapi juga terlihat tidak berdaya, dan mundur ke tempat yang aman bersama Wu Liuqi terlebih dahulu. Bab 1122. Mo. Raja Sapi Hitam berteriak dan mencoba melukai Lian lagi dengan serangan sonik. Lian mengeluarkan busur gunturnya dan berdiri di depannya. Dengan ledakan yang menggelegar, serangan sonik Raja Sapi Hitam terhempas. Ledakan. Pada saat yang sama, gemuruh guntur yang besar meletus dari kedalaman pegunungan Kunlun, menyebabkan seluruh pegunungan Kunlun berguncang. Apa yang terjadi? Bahkan Lian terkejut, samar-samar merasakan sesuatu yang jauh di dalam pegunungan Kunlun beresonansi dengan busur guntur. Mungkinkah itu panah guntur? Kurang tepat. Guntur tadi mengandung semacam kemarahan. Setan besar. Alis Lian menegang, dan dia samar-samar menyadari bahwa ada iblis besar yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan Kunlun. Guntur barusan tampak lebih seperti iblis besar yang ingin keluar dari gunung dan dibatasi. Busur guntur. Raja Sapi Hitam berseru ketakutan, matanya melebar ketika dia mendarat di busur guntur di tangan Lian, dan dia merasa sedikit panik di dalam hatinya. Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki senjata ajaib seperti itu di tanganmu. Tangan. Dilihat dari raut wajah Raja Sapi Hitam yang penuh dengan tabu tentang busur guntur di tangan Lian, dan di saat yang sama sangat terjerat dalam keinginan untuk mengambil busur guntur. Lian mendengus dingin. Jika Raja Sapi Hitam ingin merebut busur petir, itu hanya bisa dikatakan mencari kematian. Berdengung. Lian mengulurkan tangannya dan meletakkannya di tali busur. Busur guntur mengeluarkan suara mendengung, dan guntur menggelinding secara diam-diam. Setelah melihat ini, Raja Sapi Hitam melepaskan idenya untuk merebut busur guntur. Dia gemetar dan menjatuhkan ribuan kutu ternak untuk menyerang Lian. Lian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Raja Sapi Hitam akan melakukan trik ini. Nak, jangan mengira aku takut padamu. Ayo kita tangani prajurit kutuku dulu. Teriak Raja Sapi Hitam dengan keras. Kutu sapi jatuh ke tanah dan berubah menjadi tentara, berubah menjadi monster mirip manusia, mengayunkan pedang mereka untuk membunuh Lian. Kekuatan kutu ternak ini tidak tinggi, semuanya berada di bawah kerajaan kekaisaran, namun jumlahnya banyak sekali, dan momentumnya masih sangat menakutkan untuk sementara waktu. Lian meremehkan hal ini, dan langsung menggunakan teknik pemisahan bayangan, yang juga berubah menjadi ribuan sosok, dan mengalahkan ribuan tentara ternak dengan satu pukulan. Raja Sapi Hitam tidak menyangka bahwa tipuan yang dibanggakannya akan dipatahkan dengan mudah oleh Ang Li. Ia begitu ketakutan hingga berbalik dan lari, bahkan tidak mau repot-repot mengambil kembali cincin hidung emasnya. Bisakah kamu lari? Lian mendengus dingin dan berteleportasi langsung untuk menghalangi jalan Raja Sapi Hitam. Nak, kamu benar-benar menindasku. Jika aku tidak ada hubungannya dengan keluargaku, aku harus melawanmu selama 300 ronde. Kamu memaksaku melakukannya hari ini. Raja Sapi Hitam meraung, tubuhnya bergetar lagi. Kali ini, tidak ada kutu sapi yang jatuh, namun Raja Banteng Hitam itu sendiri mengembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, menjadi sebesar puncak gunung dalam sekejap mata. Nak, menderita kematian, kata Raja Sapi Hitam sambil mengangkat kuku depannya dan menginjak Lian. Seni perubahan. Lian tertegun sejenak. Melihat Raja Sapi Hitam menyerang, dia tidak sempat memasang busurnya dan menembakkan anak panah, jadi dia langsung menarik tali busur dan menembak. Ledakan.
Petir menyambar, berubah menjadi naga listrik dan menyerang Raja Sapi Hitam. Saat Ang Li pertama kali mendapatkan Thunderbolt, dia menggunakan jurus ini untuk langsung membunuh roh jahat. Jurus ini telah menjadi jurus penyelamat nyawa yang tidak digunakan Lian di saat krisis, karena dia hanya dapat menggunakannya paling banyak sekali. Karena tingkat budidayanya, Guntur berderak. Raja Sapi Hitam yang seperti gunung terbungkus dalam jaring besar yang ditenun oleh guntur dan kilat, dan ledakan terus-menerus datang dari tubuhnya. Ah, tidak. Raja Sapi Hitam meraung, dan sosoknya mulai menyusut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, kembali ke tampilan aslinya dalam sekejap mata. Tidak, ini belum berakhir. Setelah diserang oleh busur guntur, Raja Sapi Hitam tidak musnah seperti abu di alam jahat. Ia menggunakan teknik rahasia untuk menyelamatkan nyawa seekor lembu, namun akibatnya budidayanya berkurang drastis alam kekaisaran, dan bentuk tubuhnya bahkan lebih buruk lagi. Ia telah menyusut menjadi seukuran anak sapi yang baru lahir, yang terlihat agak lucu. Saat tingkat budidaya Raja Sapi Hitam turun, cincin hidung banteng emas ditebas ke tanah oleh pedang terbang Yanyu. Pedang itu melintas dan mengenai Raja Sapi Hitam secara langsung. Raja Manusia, hentikan. Raja Sapi Hitam berteriak kaget, dan tanpa harapan besar untuk melarikan diri, dia menekuk kaki depannya dan berlutut di tanah. Saya mohon kepada Raja untuk mengampuni saya. Tidak, mohon ampuni nyawa anak sapi itu. Saya bersedia menjadi sapi atau kuda untuk membalas budi Anda. Bah, kamu hanya seekor sapi, bagaimana kamu bisa menjadi seekor kuda? Lian bercanda. Sapi hitam kecil itu tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengubah kata-katanya dan berkata, maksudku, aku bersedia menjadi budak Raja Manusia dan mengabdi pada Raja Manusia. Lian menyentuh dagunya dan menatap sapi hitam kecil. Wang Wuxian telah menaklukkan banyak raja binatang, jadi dia tidak peduli dengan satu sapi hitam lagi. Selain itu, Raja Sapi Hitam awalnya adalah Raja Binatang tingkat 5 di Pegunungan Kunlun, jadi dia seharusnya memiliki pemahaman yang tidak biasa tentang Pegunungan Kunlun, dan itulah yang dibutuhkan Lian. Mengapa aku harus mempercayaimu? Lian bertanya sambil menyentuh dagunya. Hei Niu melirik cincin hidung yang jatuh ke tanah dan berkata, ada segel di cincin hidung itu. Selama kamu memakainya untukku, kamu bisa menyegel kekuatanku. Tanpa izin Anda, mustahil bagi saya untuk memulihkan kultivasi saya ke alam kaisar tingkat kelima. Lian berjalan mendekat dan mengambil cincin hidung itu dan memeriksanya. Setelah memastikan bahwa apa yang dikatakan sapi hitam kecil itu benar, dia memasangkan cincin hidung pada sapi hitam kecil itu sesuai dengan instruksi. Mulai hari ini, kamu akan menjadi kursi Lianku. Ang Li berpikir bahwa banyak tokoh berpengaruh dalam cerita mitos memiliki kursi, dan tiba-tiba dia ingin memilikinya. Kursi di alam kaisar tingkat kelima, betapa kerennya. Terima kasih banyak karena tidak membunuhku. Sapi hitam kecil itu bersujud dan menjawab. Ia sudah cukup baik untuk bisa bertahan hidup sekarang. Ia tidak berani mengeluh karena statusnya sebagai kursi. Raja Manusia, izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Rahasia apa? Tanya Lian. Sapi hitam kecil itu menjawab, sebenarnya, perjalananmu ke Kunlun adalah jebakan. Seseorang telah mencapai kesepakatan dengan Raja Binatang buas kami dan ingin menggunakan kami untuk membunuhmu manusia yang kuat. Lian mengangkat alisnya, merasa kaget. Apakah ada pengkhianat di antara umat manusia? Kemudian, Lian diam-diam menarik napas untuk menekan rasa shock di hatinya. Tidak peduli dinasti atau generasi mana, wajar jika pengkhianat muncul di umat manusia. Namun karena ada pengkhianat di antara umat manusia, maka mereka harus ditemukan dan dibasmi agar tidak terus menimbulkan kerugian bagi umat manusia. Siapa orang ini? Lian bertanya. Sapi hitam kecil itu menjawab, maaf, Raja Manusia, orang itu menutupi wajahnya. Saya hanya memandangnya dari kejauhan, tetapi saya tidak melihat wajahnya, dan saya tidak tahu namanya. Namun, aku bisa merasakan napasnya. Begitu dia muncul di hadapanku lagi, aku pasti akan mengenalinya. Lian mengangguk, percaya bahwa sapi hitam kecil itu tidak akan berbohong padanya tentang masalah ini. Raja Sapi Hitam melanjutkan, selain itu, orang ini telah berada di area terlarang jauh di Pegunungan Kunlun, dan tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi dari saya. Jika Raja Manusia ingin menghadapinya, dia harus berhati-hati. Bab 1123. Tingkat budidayanya masih lebih tinggi daripada Raja Sapi Hitam, yang berarti bahwa pihak lain setidaknya memiliki tingkat budidaya kaisar tingkat menengah tingkat kelima, atau bahkan tingkat budidaya kaisar tingkat kelima akhir. Tingkat atau tingkat ke-6 dari tingkat kaisar. Orang sekuat itu bisa mendominasi umat manusia sekarang. Setidaknya Lian belum pernah melihat master ras manusia seperti itu. Dia bisa saja memiliki kekuatan tak terbatas, tapi mengapa dia menjadi pengkhianat umat manusia dan berkolusi dengan Raja Binatang di Pegunungan Kunlun? Raja Sapi Hitam baru saja mengatakan bahwa pria itu telah memasuki kedalaman Pegunungan Kunlun. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa budidaya pria tersebut tidak diperoleh melalui jalur formal, tetapi diberikan oleh seseorang atau binatang jauh di Pegunungan Kunlun. Lian lebih memilih yang terakhir. Budidaya orang itu berasal dari Beast King, jadi dia akan mendengarkan instruksi Beast King untuk menghancurkan Tuan Manusia, sehingga tidak akan ada perlawanan ketika Beast King menyerang umat manusia di masa depan. Apa yang ada di kedalaman Pegunungan Kunlun? Lian berpikir sejenak dan bertanya. Peluang bagus. Raja Sapi Hitam menjawab, dan menambahkan dengan jeda sebentar. Masih ada bahaya.
Peluang selalu datang dengan bahaya, Lian mengetahui hal ini dengan baik. Bicaralah dengan jelas. Raja Sapi Hitam berpikir sejenak dan berkata, begini, ada binatang suci jauh di dalam pegunungan Kunlun, dan semua yang ada di pegunungan Kunlun adalah miliknya. Termasuk kamu. Lian bertanya. Raja Sapi Hitam terbatuk-batuk, tapi menjawab dengan jujur, awalnya seperti ini, tapi sekarang aku mendengarkanmu, Raja Manusia. Rumput dinding. Lian mengutuk dalam hatinya, tapi menjadi tertarik pada binatang suci yang disebutkan oleh Raja Banteng Hitam, dan bertanya, binatang suci, maksudmu Raja Binatang di tingkat suci? Raja Sapi Hitam mengangguk dan menjawab, bisa dibilang begitu. Namun, tidak ada yang tahu seberapa tinggi budidaya binatang suci itu. Kami hanya tahu bahwa itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan di pegunungan Kunlun. Tidak ada yang bisa melakukannya jauh sebelum dunia berubah. Musuh. Seperti apa rupanya? Raja Sapi Hitam tersenyum canggung lagi dan menjawab, maaf, saya belum memenuhi syarat untuk melihat binatang suci itu. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam. Raja Sapi Hitam memiliki budidaya alam kaisar tingkat kelima. Dia dianggap oleh umat manusia sebagai raja binatang terkuat di pegunungan Kunlun, tetapi dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat binatang suci itu. Selain menunjukkan kekuatan dari binatang suci, ini juga menunjukkan bahwa ada banyak raja binatang yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan Kunlun yang jauh lebih kuat dari Raja Sapi Hitam. Lian menatap ke dalam pegunungan Kunlun dan berpikir, air di pegunungan Kunlun sangat dalam. Faktanya, Raja Manusia tidak perlu terlalu khawatir. Saya tidak memenuhi syarat untuk melihat binatang suci itu, tapi saya tahu bahwa binatang suci itu dibatasi oleh pegunungan Kunlun. Mari kita begini, kekuatan tertinggi telah menetapkan larangan di pegunungan Kunlun dan menjebak binatang suci di sini. Ia tidak memiliki cara untuk keluar dari pegunungan Kunlun, atau bahkan meninggalkan daerah di mana ia berada sekarang. Raja Banteng Hitam berkhotbah. Kekuatan tertinggi. Lian tersentak. Dia mampu melarang Raja Binatang di tingkat suci. Seberapa tinggi budidaya kekuatan tertinggi ini? Di atas alam suci. Jika kekuatan tertinggi ini masih hidup, dia pasti tak terkalahkan di dunia. Di sisi lain, beruntunglah kekuatan tertinggi ini belum muncul. Jika tidak, itu berarti binatang suci misterius pegunungan Kunlun dan Raja Binatang Buas lainnya akan lahir, dan bumi akan terjerumus ke dalam kekacauan. Secara relatif, tingkat kultivasi saya masih terlalu rendah, jadi saya perlu mempercepat kultivasi saya. Lian Xin sedang berpikir liar di dalam hati, tetapi Raja Sapi Hitam tiba-tiba mengubah ekspresinya dan menoleh untuk melihat puncak gunung lainnya. Raja Manusia, apakah kamu masih punya teman di puncak gunung itu? Lian memperhatikan sesuatu yang aneh pada Raja Banteng Hitam dan bertanya, ada apa? Raja Sapi Hitam menjawab, saya pikir Raja Manusia pasti pernah bertarung melawan Raja Serigala berkepala dua sebelumnya, tapi dia tidak punya waktu untuk memasuki gua Raja Serigala berkepala dua. Ada jebakan di gua Raja Serigala berkepala dua, yang kami sebut alam rahasia kebangkitan. Ketika Raja Serigala berkepala dua mati, ia akan terlahir kembali di alam rahasia kebangkitan, dan budidayanya akan menjadi lebih kuat. Selain itu, alam rahasia kebangkitan terhubung dengan kehendak Raja Serigala berkepala dua, yang keberadaannya seperti dewa. Kecuali jika kultivasi seseorang jauh melampauinya, tidak ada seorang pun yang bisa keluar hidup-hidup darinya. Saya baru menyadari bahwa alam rahasia terbuka, jadi saya bertanya kepada Raja apakah dia punya teman di sana. Petik 2. Bailan memasuki dunia rahasia kebangkitan. Lian merasa gugup dan mengeluh, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Raja Sapi Hitam berkata dengan polos, saya baru tahu. Bisakah kamu pergi ke sana sendirian? Lian bertanya. Mampu. Baca teks aslinya di Liu Tanda Pagar 9 Akeong Su Ba. Raja Sapi Hitam mengangguk sebagai jawaban. Ketika kuku depannya sedikit menyentuh tanah, awan hitam muncul di bawah kakinya. Terbang di awan dan berkendara di tengah kabut. Raja Sapi Hitam menginjak awan hitam dan melayang di udara, memungkinkannya terbang di udara. Melihat Raja Sapi Hitam bisa terbang ke sana sendirian, Lian memerintahkannya pergi ke gua Raja Serigala berkepala dua terlebih dahulu. Jika Bailan belum masuk, hentikan dia. Jika dia sudah masuk, maka tetaplah di pintu masuk dunia rahasia dan tunggu dia. Adapun Lian sendiri, dia menemukan Gu Yu dan Wu Liuqi terlebih dahulu. Seorang pengkhianat muncul di antara umat manusia, dan mereka berencana membunuh umat manusia kuat yang memasuki alam rahasia Kunlun kali ini. Meskipun Lian tidak memiliki persahabatan dengan orang lain, dalam hal kepentingan umat manusia, konspirasi pengkhianat dan binatang suci tidak boleh berhasil. Yang terkuat di antara orang-orang itu hanya berada di alam kaisar tingkat ketiga. Dengan kekuatan seperti itu, Raja Binatang dari alam kekaisaran tingkat keempat dapat membunuh mereka semua. Secara teoritis, masalah ini lebih mendesak daripada masalah Bailan, jadi Gu Yu dan Wu Liuqi diatur untuk menemukan orang-orang itu terlebih dahulu. Setelah menemukan Gu Yu dan Wu Liuqi serta memberikan instruksi, Lian menuju ke gua Raja Serigala berkepala dua secepat mungkin. Ketika Lian menyebutkan binatang suci yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan Kunlun, dia menyadari bahwa ekspresi Wu Liuqi berubah, dan dia tahu bahwa Wu Liuqi mengetahui sesuatu tentang binatang suci ini. Sayangnya tidak ada waktu, sehingga Lian tidak menanyakan secara detail dan langsung menuju ke gua Raja Serigala berkepala dua. Gua ini dipenuhi aura kematian yang membusuk, dan Raja Sapi Hitam berjaga di depan tirai cahaya biru muda.
Dilihat dari kejauhan, tirai tipis itu seperti jalan keluar lain dari gua. Kicauan burung dan wangi bunga di luar tampak seperti negeri dongeng di bumi, sangat berbeda dengan pegunungan Kunlun yang tertutup salju. Raja manusia, maafkan aku, temanmu telah memasuki alam rahasia kebangkitan. Raja sapi hitam menundukkan kepalanya dan berkata. Lian melihat sekeliling, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang layak diambil di sini, matanya tertuju pada layar cahaya, dan dia menghela nafas diam-diam dan berkata, ayo masuk. Raja sapi hitam tampak ragu-ragu, jelas dia tidak mau masuk. Alam rahasia kebangkitan adalah domain Raja Serigala berkepala dua. Bahkan Raja Sapi Hitam, yang memiliki budidaya alam kaisar tingkat menengah tingkat kelima, tidak berani menyombongkan diri bahwa dia dapat melindungi dirinya sendiri, karena takut akan hal itu. Dia tidak akan pernah bisa keluar. Namun, setelah mendengar perintah Lian, dia tetap mengikuti Lian ke alam rahasia kebangkitan. Bab 1124. Hah? Ekspresi Lian berubah setelah memasuki alam rahasia kebangkitan. Dari luar tempat ini tampak seperti negeri dongeng di bumi, namun begitu melewati gerbang alam rahasia, Anda menemukan tidak ada rumput yang tumbuh di sini, semuanya hitam, dan serasa masuk neraka di bumi. Ternyata ketika Anda berdiri di luar pintu alam rahasia, yang terlihat hanyalah situasi putus asa. Hal ini memberikan harapan yang baik kepada orang-orang, menggunakannya untuk menipu emosi orang dan memikat mereka ke alam rahasia. Raja manusia, busur petir mungkin bisa menghancurkan dunia rahasia ini. Raja sapi hitam mengingatkan. Lian mengangguk dan menjawab dengan lembut, tapi tidak mengeluarkan busur guntur. Dia telah menggunakan busur guntur saat berhadapan dengan Raja Sapi Hitam sebelumnya, dan energi sebenarnya di tubuhnya hampir habis, dan sekarang dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya lagi. Kecuali digunakan bersama dengan anak panah itu, kekuatannya tidak sekuat kekuatan murni guntur dan kilat. Oleh karena itu, Lian tidak terburu-buru mengeluarkan Thunderbolt karena dia tidak ingin kelemahannya terungkap sebelum waktunya. Cek, cek, ada orang lain yang datang ke wilayahku untuk mati. Suara suram datang dari langit, diikuti oleh bayangan serigala yang tak terhitung jumlahnya muncul di area sekitarnya. Lian melihat sekeliling. Tidak kurang dari 1000 serigala jahat di sekelilingnya, dan semuanya berada di alam kekaisaran. Halusinasi. Kurang tepat, serigala-serigala ini tampaknya nyata. Alam rahasia kebangkitan adalah dunia Raja Serigala berkepala dua. Semua serigala yang mati akan terlahir kembali di sini, dan kekuatan mereka akan ditingkatkan sesuai dengan keinginan Raja Serigala berkepala dua. Bahkan Raja Sapi Hitam, yang memiliki budidaya Kaisar Rilem tingkat kelima, merasakan getaran di hatinya ketika dia melihat begitu banyak serigala jahat dengan budidaya Kaisar Rilem. Raja manusia, tolong lepaskan segel dari tubuhku. Lian menoleh dan menatap Raja Sapi Hitam yang telah bersembunyi di belakangnya, mengetahui bahwa jika kekuatannya terus ditekan, ia akan segera mati di sini. Tolong jangan khawatir, Raja manusia. Aku adalah sapimu sekarang. Aku hanya ingin membantumu dengan membuka segelnya. Kata Raja Sapi Hitam sambil tersenyum kering. Kedengarannya bagus, tapi nyatanya, Raja Sapi Hitam tidak ingin mati hanya karena dia ada di sini. Jika Lian tidak memperhatikannya dengan cermat, dia akan berbalik dan pergi dari sini. Hei Niu, kamu pengkhianat, kamu telah menjadi antek umat manusia. Suara Raja Serigala berkepala dua terdengar lagi, dan penyebutan Black Niu penuh dengan penghinaan. Bah, aku ini seekor sapi. Seharusnya aku bilang aku adalah sapi yang berjalan, tahu. Raja Sapi Hitam segera membalas dan memohon pada Lian lagi untuk membuka segelnya. Aku tidak peduli apakah kamu sapi atau anjing. Jika kamu mengikuti manusia, kamu adalah pengkhianat suku binatang kami. Raja Sapi Hitam segera menolak, bah, saya awalnya bukan anggota silsilah Kunlun Anda. Saya hanya datang ke sini untuk berlatih dengan bantuan energi spiritual langit dan bumi di sini. Bisakah Anda peduli dengan saya? Dasar sapi bau, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Raja Serigala berkepala dua itu berteriak dengan marah, lalu dia meraung keras lagi. Kalian serigala, biarkan aku membunuh sapi itu dulu. Aduh. Serigala-serigala itu mengaum dan kemudian menyerang. Raja manusia. Setelah melihat ini, suara Raja Sapi Hitam menjadi lebih tajam. Memang benar tingkat kultivasinya saat ini ditekan di bawah tingkat kaisar, dan serigala jahat manapun dapat membunuhnya jika dia datang. Begitu Lian Xin memikirkannya, segel pada cincin hidung emas secara otomatis terbuka. Haha. Raja Sapi Hitam, yang baru saja ditekan, meraung keras, dan tubuhnya langsung menjadi seperti bukit, memberinya sedikit tanda kemenangan seorang penjahat. Serigala kecil berkepala dua, jika kamu pergi bertarung secara langsung, maka aku masih memiliki beberapa pantangan. Mengirim sekelompok anak nakal ke sini berarti kamu akan mati. Diam, itu semua anak serigalaku, bukan anjing. Teriak Raja Serigala berkepala dua. Oh, kupikir itu sekelompok anak anjing. Raja Sapi Hitam sengaja menggodanya. Lian bergerak dan mundur ke belakang Raja Sapi Hitam. Dia tidak berniat mengambil tindakan. Dia melihat sekeliling dengan dingin dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Raja Sapi Hitam sekarang memiliki tingkat budidaya alam kaisar tingkat kelima lagi. Tidak peduli seberapa besar jumlah anak serigala ini, mereka tidak dapat menahan pembantaian Raja Sapi Hitam dari alam kekaisaran tingkat kelima. Ang Li memberi kesempatan kepada Raja Banteng Hitam untuk tampil.
Adapun Raja Sapi Hitam yang mengkhianatinya, tidak perlu khawatir sama sekali. Selama Lian berpikir, cincin hidung akan secara otomatis menyegelnya, menekan budidaya Raja Sapi Hitam ke tingkat kaisar lagi. Jika saatnya tiba, Raja Sapi Hitam akan menjadi makanan para serigala. Boom! Raja Sapi Hitam menghentakkan kakinya, dan energi yang kuat melesat ke segala arah, menembus tubuh anak serigala seperti anak panah tajam, langsung membunuh anak serigala tersebut. Ini sangat rentan. Raja Sapi Hitam menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bosan di wajahnya. Ribuan anak serigala tidak cukup untuk disembelih. Banteng Hitam. Raja Sapi Hitam, yang merasa bangga, mengerutkan kening, dan melihat anak-anak serigala yang baru saja dia sembelih memanjat satu persatu. Tidak ada luka di tubuh mereka, dan budidaya mereka tampaknya sedikit meningkat. Cek, cek. Raja Serigala berkepala dua tertawa aneh dan berkata dengan bangga, Raja Sapi Hitam, apakah kamu lupa di mana ini? Alam rahasia kebangkitan. Ini adalah wilayahku. Selama kamu berada di alam rahasia kebangkitan ini, tidak peduli berapa kali kamu membunuh mereka, mereka akan hidup kembali lagi dan lagi. Petik 2. Melenguh. Raja Sapi Hitam tidak percaya pada kejahatan. Kali ini dia menggunakan serangan sonik untuk menghancurkan semua anak serigala yang berlari ke arahnya. Akibatnya, anak-anak serigala tersebut terlahir kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di alam rahasia kebangkitan ini, anak buah Raja Serigala berkepala dua tampak benar-benar tidak bisa dibunuh. Raja Manusia. Raja Sapi Hitam berteriak tak berdaya dan melanjutkan, kita harus menemukan Raja Serigala berkepala dua dan membunuhnya terlebih dahulu, jika tidak, anak serigala ini akan terus terlahir kembali. Lian juga tahu bahwa Raja Serigala berkepala dua adalah kuncinya, dan dia telah mencari lokasi Raja Serigala berkepala dua di pagi hari. Ledakan. Pada saat ini, Lian membuat gerakan dengan tangan kanannya, dan api merah Phoenix terbang ke udara, berubah menjadi api yang memenuhi langit seolah-olah akan melelehkan langit. Langit tidak meleleh oleh api, tetapi sesosok tubuh jatuh dari langit melalui api dan mengembun di atas batu besar. Bentuk Raja Serigala berkepala dua terlihat sama seperti di luar, hanya saja posisi kedua kepala serigala, satu hitam dan satu putih, telah berubah. Di luar, Raja Serigala berkepala dua memiliki kepala serigala putih sebagai tubuh utama dan kepala serigala hitam sebagai pelengkap, tetapi di dalam alam rahasia kebangkitan ini, semuanya benar-benar berbeda. Kau urus anak-anak serigala ini, dan aku akan urus Raja Serigala berkepala dua. Lian memberi perintah, dan sayap tumbuh dari punggungnya, terbang menuju Raja Serigala berkepala dua. Serahkan padaku. Raja Banteng Hitam menjadi bersemangat sekarang. Dengan goyangan tubuhnya, kutu sapi yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan berubah menjadi anak serigala dan mulai bercinta dengan anak. Serigala banyak sekali kutu sapi. Bersambung.